Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selamat datang dalam sesi eksplorasi mendalam kita hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita benar-benar menyelam ke dalam tumpukan materi yang luar biasa ini, ada sebuah titipan sapaan hangat dari sumber catatan kita. Kami ingin menyampaikan salam untuk para sahabat Lembaga Amil Zakat Persatuan Islam atau LAS Persis, Kantor Layanan Kota Bogor. Salam hangat untuk semuanya. Tapi untuk Anda yang sedang mendengarkan ini, dari manapun Anda berada, entah sedang di jalan, di rumah, atau di sela-sela waktu istirahat, bersiaplah. Karena materi yang dibagikan oleh sahabat-sahabat dari Bogor ini benar-benar akan membongkar dan merakit ulang cara Anda melihat orang tua Anda mulai hari ini. Setuju banget. Sesi penelusuran kita kali ini tuh menjadi sangat unik karena kita tidak sedang membedah teori kosong ya. Betul. Catatan ekstensif yang ada di tangan kita ini ditulis oleh seseorang dengan latar belakang yang sangat spesifik. Beliau adalah Nurse Neng Uum Fatimah, sarjana keperawatan. Beliau ini seorang pensiunan perawat dari Rumah Sakit PMI Kota Bogor yang sekarang mendedikasikan waktunya sebagai amilin di LAS Persis tersebut. Coba bayangkan kombinasi perspektifnya. Nah, itu dia. Di satu sisi, beliau puluhan tahun melihat langsung secara medis bagaimana tubuh manusia itu menua dan melemah. Terus di sisi lain, beliau memiliki fondasi keagamaan yang sangat kuat. Waktu saya pertama kali baca dua dokumen dari beliau ini, rasanya tuh kayak sedang melihat dua sisi koin yang akhirnya menyatu gitu loh. Dokumen pertama membawa kita menggali teologi dan sejarah Birrul Walidain, konsep berbakti kepada orang tua dalam pandangan Islam, membedah realitas medis dan psikologis dari proses penuaan itu sendiri. Dan ini esensial sekali untuk Anda dengarkan, karena realitasnya sederhana. Kita semua, tanpa kecuali, punya orang tua atau sosok yang membesarkan kita, dan jika kita diberikan umur panjang, kita semua sedang mengantri menuju usia tua tersebut. Antrian yang nggak bisa kita hindari ya. Pasti. Jadi catatan-catatan ini berfungsi ganda. Ini adalah buku panduan tentang cara kita memperlakukan mereka yang sudah mendahului kita di fase penuaan, sekaligus semacam cetak biru untuk mempersiapkan masa depan fisik dan mental kita sendiri. Oke, mari kita urai hal ini dari bagian pertama, yaitu soal bobot spiritual dari Birrul Walidain. Ada satu hal yang bikin saya merinding waktu baca catatan ini. Kita semua tahu ajaran untuk menghormati orang tua. Tapi Al-Quran ternyata mengatur interaksi ini dengan tingkat detail yang hampir menakutkan menurut saya. Sangat spesifik. Di surah Al-Isra ayat 23 hingga 24, aturannya sangat universal, tapi ketajamannya luar biasa. Bayangkan, melontarkan kata atau uf, dua huruf yang mungkin merupakan lafaz terkecil dari ekspresi ketidaksukaan manusia, itu dilarang keras. Bahkan cuma desahan nafas ya. Iya, apalagi sampai membentak. Al-Quran justru menuntut kita untuk merendahkan diri dengan penuh kasih sayang. Kenapa standar untuk sebuah kata sekecil itu bisa sebegitu fatalnya? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, disinilah letak pergeseran paradigmanya. Berbakti kepada orang tua dalam Islam itu sama sekali bukan sekadar etika sosial masyarakat atau aturan sopan santun ketimuran. Bukan sekedar etiket ya? Bukan. Ini adalah fondasi tauhid. Catatan ini mengutip surah Luqman ayat 14, di mana Allah menggandengkan perintah bersyukur kepadanya secara langsung dan dalam satu napas dengan perintah bersyukur kepada orang tua. Paralel ini luar biasa berat. Digandengkan langsung. Betul. Bahkan, ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang disebutkan di sini yang menempatkan tindakan durhaka atau ukuk sejajar dengan dosa terbesar dan paling absolut dalam Islam. Syirik. Tepat sekali, syirik atau menyekutukan Tuhan. Tunggu, berarti posisi berbakti ini secara harfiah ada di atas banyak sekali ibadah-ibadah besar lainnya yang sering kita agung-agungkan dong? Sangat. Karena saya menemukan satu percakapan epik di catatan ini. Saat sahabat Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad tentang amal apa yang paling utama, urutan jawabannya tuh benar-benar membuka mata. Nomor satu apa? Nomor satu, sholat pada waktunya. Logis, itu rukun Islam kan. Tapi nomor dua, berbakti pada orang tua. Baru di nomor tiga adalah jihad di jalan Allah. Jadi, secara hierarki, mengurus orang tua itu posisinya mengalahkan jihad sunnah. Ini benar-benar membalikan asumsi banyak orang tentang prioritas amal.
Sangat membalikan asumsi, dan spesifik mengenai prioritas di dalam keluarga itu sendiri, dokumen ini juga mengingatkan kita pada hadis legendaris di mana seorang sahabat bertanya siapa yang paling berhak atas perlakuan baiknya. Jawaban Nabi adalah ibumu, diulang sampai 3 kali. Ibumu, ibumu, ibumu. Nah, mengapa 3 kali? Penulis tidak sekedar menyajikan hadis ini, tapi membedahnya secara biologis melalui surah Al-Ahqaf ayat 15. Di situ dijelaskan realitas ekstrim yang ditanggung tubuh seorang ibu. Ya, dari mulai mengandung, Mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, proses melahirkan yang mempertaruhkan nyawa, hingga masa menyusui selama 30 bulan. Itu adalah pengeroposan kalsium, perubahan hormon masif, dan kelelahan fisik yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Pengakuan 3 kali lipat itu adalah kompensasi dari langit atas pengorbanan biologis tersebut. nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Teks kita ini tidak berhenti di ranah teori atau hukum-hukum wajib tadi. Ners juga memasukkan kisah-kisah spesifik dari masa lalu yang jujur saja bikin definisi berbakti kita hari ini terlihat sangat seadanya. Terlihat sangat mediocre ya? Ya, waktu saya baca kisah Uwais Al-Qarani, saya sampai berhenti sejenak. Bayangkan Anda hidup di zaman Nabi. Kesempatan bertemu Rasulullah adalah impian puncak setiap manusia saat itu. Tapi Uwais merelakan kesempatan emas itu. Dia memilih tidak berangkat. Dia memilih tidak menyeberangi padang pasir, semata-mata karena dia punya ibu yang sudah tua, lumpuh, dan sakit-sakitan di rumah yang tidak bisa ditinggalkan. Kesempatannya hilang secara fisik, tapi statusnya menembus langit. Doanya jadi mustajab, dan ia dipuji langsung oleh Nabi dari kejauhan. Hal yang sangat mempesona di sini adalah tingkat keikhlasan mereka yang menembus batas egoisme manusia. Mereka tidak mencari panggung spiritual yang terlihat keren oleh masyarakat, mereka mencari keriduan yang paling dekat dengan mereka. Keridoan di dalam rumah sendiri. Betul. Ada satu kisah lagi yang dicatat dari riwayat Bukhari dan Muslim tentang 3 orang yang terperangkap di dalam gua karena pintu guanya tertutup batu raksasa. Mereka tidak punya jalan keluar selain bertawasul. Nah, untuk Anda yang mungkin belum familiar, bertawasul ini maksudnya mereka berdoa memohon pertolongan Allah dengan menjadikan amal kebaikan terbaik yang pernah mereka lakukan sebagai perantara agar doanya dikabulkan ya. Betul sekali. Salah satu dari pria di gua tersebut bertawasul dengan amal baktinya kepada orang tuanya. Dan dengarkan detail ceritanya. Suatu malam, dia memegang wadah berisi susu segar, dia berdiri di dekat kepala orang tuanya yang sedang tertidur. Semalaman suntuk kan? Semalaman suntuk. Dia tidak berani membangunkan mereka karena takut mengganggu tidur mereka. Tapi dia juga menolak meminumkan susu itu kepada istri dan anak-anaknya. Yang saat itu sedang menangis kelaparan di dekat kakinya. Yah, dia bersikeras Olang Puranya harus minum tegukan pertama. Dia berdiri seperti patung sampai fajar menyingsing, dan ajaibnya, karena amal ekstrim inilah batu penutup gua itu bergeser. Berdiri semalaman, sambil memegang susu, mendengarkan anaknya sendiri menangis lapar, demi sebuah prinsip bahwa orang tua harus didahulukan. Itu tingkat kepekaan yang hampir mustahil kita temukan hari ini. Sangat sulit ditiru. Apalagi, catatan ini menunjukkan bahwa bakti epik macam ini ternyata tidak kedaluarsa saat orang tua meninggal dunia. Ada kisah sahabat Abdullah bin Umar. Dia sedang dalam perjalanan menunggang keledai, lalu berpapasan dengan seorang badui di jalan. Tiba-tiba Ibnu Umar ini turun. Betul, dia turun, memberikan keledai yang sedang dia naiki, dan bahkan mencopot sorban dari kepalanya sendiri untuk dipakaikan ke orang badui itu. Sahabat-sahabatnya kan bingung. Kok ngasih barang semahal itu ke orang asing? Umar bin Khattab. Kisah Ibnu Umar ini adalah panduan aplikatif yang luar biasa untuk kita semua. Berbakti itu melampaui batas nisan kuburan. Ketika orang tua kita sudah tiada, bakti kita tidak putus. Lanjut terus. Selain melalui doa anak soleh yang pahalanya real time terus mengalir, tindakan menyambung silaturahmi, memuliakan teman-teman, dan menjaga lingkaran persahabatan almarhum orang tua kita adalah bentuk bakti di level tertinggi. Luar biasa. Bahkan, ada satu detail kecil tentang adab yang dicatat Ners dari kisah Ibnu Abbas. Beliau diceritakan menolak untuk meminum air dari sebuah gelas, hanya karena beliau melihat ibunya sedang menatap gelas tersebut. Dia takut ibunya mau minum air itu. Ibnu Abbas khawatir jangan-jangan pandangan mata ibunya mendahului menginginkan air itu sebelum sempat terucap. Kepekaan tingkat tinggi. Maksudnya, dia bahkan nggak nunggu ibunya minta, dia udah baca dari tatapan matanya. Nah, setelah membaca rentetan standar teologis dan historis yang begitu tinggi ini, kita sampai pada transisi yang sangat jenius dari materi ini.
ke dokumen kedua ya. Betul. Dari pertanyaan bagaimana kita harus bersikap sempurna, dokumen kedua membawa kita mendarat keras pada pertanyaan realistis. Siapa sebenarnya lansia yang sedang kita hadapi dan kita rawat di rumah ini? Karena jujur aja, praktiknya kan nggak selalu seindah cerita di buku. Pasti banyak dramanya. Menurut perspektif Islam, dalam surah Al-Ahqaf ayat 15, manusia mencapai puncak kematangan fisik dan intelektual itu di usia 40 tahun. Tapi setelah fase keemasan itu berlalu, kita akan masuk ke fase yang disebut Ardal al-Umur. Yang diterjemahkan sebagai dikembalikan kepada keadaan yang paling lemah. Tepat. Dan disinilah keahlian keperawatan Nurse benar-benar bersinar dalam catatannya. Beliau membedah fase Ardal al-Umur ini dari kacamata medis yang sangat terperinci. Secara fisik, ini adalah siklus penyusutan biologis yang pasti terjadi. Sel-sel mulai melambat. Kolagen di kulit menghilang sehingga menjadi keriput, massa otot menyusut drastis, kepadatan tulang menurun yang membuat postur lansia membungkuk, bahkan organ vital seperti jantung dan paru-paru kehilangan elastisitasnya. Tapi yang paling berdampak pada interaksi sehari-hari adalah penurunan fungsi indera. Terutama pendengaran pada frekuensi tinggi. Betul, dan penglihatan yang mulai kabur. Dan penurunan kognitifnya ini yang menurut saya paling sering kita rasakan sehari-hari bersama orang tua. Catatan ini memberi contoh-contoh yang bikin saya senyum-senyum sendiri karena sangat relatable. Gimana contohnya? Misalnya, lansia itu seringkali lupa kejadian yang baru saja lewat tadi pagi. Tadi pagi sarapan apa ya? Tapi kalau ditanya memori kejadian 20 tahun yang lalu, wah, detailnya bisa setajam video 4K. Ingatan jangka panjangnya kuat. Kuat banget. Terus kemampuan multitasking mereka juga terjun bebas. Penulis menuliskan contoh sederhana. Kalau mereka sedang masak, lalu tiba-tiba ada telepon berdering, biasanya salah satu aktivitas itu akan berantakan. Entah masakannya gosong, atau teleponnya dibiarkan mati. Memori kerja jangka pendek mereka memang yang pertama kali terdampak. Ada lagi fenomena yang secara medis disebut word finding difficulty, alias kesulitan menemukan kata. Anda pasti sering mengalami ini dengan orang tua. Momen yang di ujung lidah itu ya? Iya. Momen saat mereka sedang asik bercerita, lalu tiba-tiba berhenti dan bilang, aduh, itu loh, ambilkan itu, apa sih namanya yang buat itu? Kita disuruh nebak sendiri benda apa yang sedang ada di kepala mereka. Kalau kita lagi nggak sabar, ini bisa memicu perdebatan kecil kan? Sering terjadi. Padahal, kata Nurse secara medis, mereka itu tahu persis konsep benda yang mau diucapkan. Tapi kunci untuk ngeluarin kata itu seolah macet di jalur ingatan mereka. Tepat. Namun yang menarik dari data kognitif ini adalah, meskipun memori jangka pendek dan kecepatan proses otak mereka melambat, dokumen ini menegaskan bahwa kecerdasan umum, tata bahasa, dan yang paling penting kebijaksanaan hidup mereka sebenarnya tetap stabil. Atau bahkan meningkat ya karena pengalaman. Betul. Mereka lambat, tapi mereka tidak bodoh. Nah, gap antara pemahaman mereka yang masih utuh dengan tubuh mereka yang melambat, inilah yang seringkali memicu perubahan psikologis yang drastis. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa lansia seringkali terlihat mudah tersinggung, mudah marah tiba-tiba, atau menjadi sangat defensif? Ya, jujur saja, kadang kita sebagai anak merasa mereka makin hari makin sulit dimengerti, atau terkesan keras kepala. Jadi, itu bukan sengaja ingin nyusahin kita ya? Sama sekali bukan. Mari kita pakai kacamata medis yang dipaparkan tadi. Ketika pendengaran atau penglihatan mereka menurun, mereka kehilangan banyak sekali detail informasi dari lingkungan sekitarnya. Jadi, responsnya kurang pas. Mereka sering salah menangkap nada bicara atau salah paham terhadap situasi. Di luar itu ada beban psikologis yang masif, rasa kesepian karena pensiun, anak-anak yang sudah keluar dari rumah, dan duka yang mendalam karena mulai kehilangan teman sebaya atau pasangan hidup satu persatu. Meninggal dunia? Ya. Dan satu lagi konsep penting yang disoroti adalah health anxiety, kecemasan ekstrim akan kesehatan. Mereka sangat sadar bahwa tubuh mereka sedang menurun. Setiap rasa nyeri kecil di dada atau di lutut bagi mereka bisa terasa seperti sinyal kematian. Wah, pemikiran mereka sejauh itu rupanya. Bayangkan hidup dengan ketakutan konstan bahwa besok Anda mungkin tidak bisa lagi berjalan ke kamar mandi sendiri. Dunia mereka menyempit dengan cepat. Dan kemarahan atau reaksi reaktif mereka seringkali hanyalah mekanisme pertahanan diri dari rasa frustrasi dan ketidakberdayaan tersebut. Kalau kita gabungkan penjelasan psikologis ini dengan materi bagian pertama tadi, ini menjadi sebuah insight yang benar-benar menampar. Inilah benang merah jenius dari catatan Nurse
Korelasinya sangat kuat. Kenapa sejak 14 abad yang lalu agama melarang keras kita bilang kepada orang tua? Karena di saat yang sama, secara biologis dan psikologis, orang tua kita itu sedang mengalami ketakutan, kesepian, dan penyusutan kemandirian. Mereka sedang berada di titik paling rentan. Ketika kita mendecakkan lidah atau bilang saat mereka meminta tolong ngambilin barang karena mereka lupa namanya, kata itu bukan cuma masalah nggak sopan. Bagi mereka, dari anak yang paling mereka andalkan itu adalah konfirmasi atas ketakutan terbesar mereka. Bahwa mereka sekarang sudah menjadi beban. Itu menghancurkan pertahanan mental mereka yang sudah rapuh. Analisis yang sangat tajam. Kesadaran inilah yang seharusnya menjadi jembatan empati kita. Ketika kita mulai memahami anatomi biologis dan psikologis dari rasa frustrasi mereka, kita tidak lagi melihat kemarahan mereka sebagai serangan pribadi ke kita. Kita jadi lebih maklum. Kita bisa menjalankan perintah birrul walidain tadi, berkata lembut dan merendahkan diri, bukan hanya sekedar kepatuhan buta pada dogma agama, tetapi dengan landasan rasionalitas dan kasih sayang yang tulus. Luar biasa. Tapi untungnya, untuk menghadapi realitas yang berat ini, panduan bugar dan bahagia di usia senja ini tidak melepas kita begitu saja. Ada langkah-langkah praktis dan sangat logis yang ditawarkan, baik untuk kita terapkan pada orang tua kita sekarang, maupun cicilan persiapan untuk kita sendiri. Mulai dari fisik ya. Dari sisi fisik, anjurannya sangat jelas. Pertahankan mobilitas, olahraga ringan seperti jalan santai, senam, atau peregangan, total 150 menit per minggu. Lalu soal nutrisi, ada penekanan khusus untuk meningkatkan kalsium dan vitamin D guna menjaga kepadatan tulang. Dan istirahat. Serta yang paling sering diremehkan, memastikan durasi tidur yang berkualitas. Karena saat tidur itulah, tubuh lansia melakukan pemulihan sel yang sangat krusial. Ini memunculkan satu pertanyaan penting dari sisi yang tidak kasat mata. Bagaimana cara menjaga pikiran mereka tetap tajam dan jiwa mereka tetap tenang di tengah hantaman health anxiety tadi? Apa solusinya? Dari Nurse Uum, Panduan mental dan spiritual dari beliau ini sangat komprehensif. Beliau sangat menyarankan lansia untuk dirutinkan membaca dan mentadaburi Al-Quran. Ini bukan hanya asupan spiritual, tapi secara kognitif ini adalah aktivitas yang melatih fokus dan menjaga sinapsis otak tetap aktif. mencegah kepikunan ya? Betul. Selain itu, dorong mereka untuk tetap bersosialisasi. Jangan biarkan mereka mengurung diri di rumah. Bergabung dengan komunitas sebaya, pengajian, atau majelis talim itu memberikan mereka perasaan berharga dan terhubung dengan dunia luar. Mereka butuh teman ngobrol. Sangat butuh. Dan di titik puncak dari semua ikhtiar itu adalah tawakal. Berserah diri sepenuhnya kepada Allah atas segala kecemasan, sakit penyakit, dan bayang-bayang kematian. Menyerahkan kendali yang tidak bisa mereka pegang kepada sang pemilik kendali sejati. Tawakal, sebuah proses melepaskan kendali. Dan berbicara soal melepaskan sesuatu demi mencapai ketenangan, ini membawa kita pada sebuah pesan penutup yang sangat indah dari catatan Nurse Uum. Pesan tentang harta. Anda tahu, ketika memasuki usia senja, salah satu cara terbaik untuk melepaskan kecemasan duniawi adalah dengan secara sukarela melepaskan apa yang paling mengikat kita pada dunia, yakni harta. Kemelekatan materi. Oleh karena itu, beliau menitipkan pesan apresiasi mendalam kepada para muzaki, munfik, dan mutasyodik yang selama ini telah berkontribusi. Dan untuk Anda pendengar yang mungkin sedang mencari jalan untuk berlatih melepaskan kemelekatan duniawi ini, beliau membuka pintu ajakan untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Atau ZIS. Tabogor. Penyalurannya dimudahkan, bisa melalui relawan mereka langsung, atau cukup transfer ke Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 71165234428. Nomor yang bisa dicatat. Sekali lagi, Anda bisa catat rekening BSI 71165234428 atas nama LAZ Persis, KL Kota Bogor. Mengajak berinfak dan bersedekah di bagian akhir panduan penuhan ini bukanlah sekedar tempelan ya. Jika kita bedah maknanya secara psikologis, berinfak di waktu lapang maupun sempit adalah terapi mental tingkat tinggi. Terapi melepaskan tadi. Ketika seseorang melatih dirinya untuk melepaskan hartanya untuk kebaikan orang lain, pada hakikatnya dia sedang melatih dirinya untuk perlahan-lahan melepaskan dunia. Ini adalah antitesis dari rasa cemas dan takut kehilangan. Mempersiapkan kepulangan. Persiapan yang sangat anggun menuju kepulangan akhir yang kita semua dambakan, yaitu husnul khotimah. Sebuah transisi persiapan yang luar biasa. Tidak terasa, kita sudah mengarungi perjalanan yang sangat kaya dan dalam hari ini.
Jika kita tarik garis besarnya, kita telah melewati teguran teologis dari langit, di mana melontarkan kata sekecil "ah" saja bisa mengguncang timbangan amal kita. Sangat berat dampaknya. Kita terpukau oleh standar epik manusia-manusia masa lalu, mulai dari semalaman memegang susu demi orang tua, hingga menghibahkan kendaraan untuk teman ayah yang sudah tiada. Dan yang paling penting, kita dibekali dengan kacamata medis dan psikologis yang baru, Yang sangat realistis. yang menjelaskan kepada kita mengapa orang tua kita mungkin mengulang-ulang cerita yang sama, kesulitan mencari kata, atau tiba-tiba mudah tersinggung. Dan jika ada satu gagasan utama yang harus Anda bawa pulang setelah mendengarkan seluruh eksplorasi kita hari ini, itu adalah ini. Menjadi lansia bukanlah sebuah kutukan, bukan juga beban yang harus dipikul dengan keluhan. Melainkan sebuah capaian. Menjadi tua adalah sebuah monumen pencapaian kehidupan. Itu adalah fase luar biasa yang patut disyukuri, karena tubuh dan jiwa tersebut telah berhasil melewati puluhan tahun badai kehidupan. Konsekuensinya, bagi kita generasi yang lebih muda yang masih kuat secara fisik, para lansia ini mutlak berhak mendapatkan penghormatan tertinggi kita, jembatan empati kita yang paling tulus, dan kesabaran kita yang paling tidak terbatas. Meninggalkan Anda dengan satu pemikiran terakhir untuk direnungkan nanti saat Anda sedang menyetir pulang atau saat menatap wajah orang tua Anda di rumah. Silahkan. Kita semua seringkali menghabiskan begitu banyak waktu, menguras tenaga dan pikiran, mati-matian merencanakan warisan apa yang akan kita tinggalkan untuk anak-anak kita nanti. Kita menabung untuk warisan tanah, rumah, asuransi, atau pendidikan yang paling mahal. Itu yang selalu dipikirkan banyak orang. Namun, setelah melihat dengan mata terbuka semua kenyataan psikologis dan teologis yang baru saja kita bedah hari ini, mungkinkah kita selama ini salah fokus? Bagaimana maksudnya? Mungkinkah warisan paling permanen, memori paling mengakar yang sebenarnya sedang kita tanamkan di kepala anak-anak kita bukanlah harta benda? Melainkan membiarkan mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana cara kita hari ini memperlakukan kakek dan nenek mereka yang mulai rentah. Warisan keteladanan. Terima kasih telah menemani kami dalam eksplorasi mendalam hari ini. Semoga ilmu yang kita gali bersama ini tidak hanya berhenti di telinga, tapi melembutkan hati kita, mengubah respons kita, dan menjadikan kita anak-anak serta kelak orang tua yang jauh lebih baik. Sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.